Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 20 Desember 2021. Menjadi terang, Mika pasal 4 ayat 1-5. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarlah segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Di kota Madiun ada tempat wisata bernama Gong Perdamaian. Tempat wisata itu dibangun untuk menunjukkan bahwa masyarakat Madiun hidup dengan cinta damai. Menurut kepala desa di sana dulu sering terjadi bentrok antar dusun. Salah satu penyebabnya adalah banyak aliran silat yang ada di Madiun. Jadi Gong Perdamaian ini dibangun untuk mengingatkan masyarakat agar hidup dalam damai. Jika di Madiun ada Gong Perdamaian, maka di Yehuda ada Gunung Sion. Gunung Sion bagi suku Yehuda dipandang sebagai tempat yang suci, pusat bumi dan penting bagi seluruh dunia. Di Sionlah nama Allah disembah. Nabi Mika memperingatkan bahwa tempat itu suatu saat akan ditinggalkan karena bangsanya telah menyimpang dari Tuhan. Mereka akan ditawan dan dibuang ke tengah bangsa-bangsa yang lain. Tetapi saat mereka kembali memanggil nama Tuhan, mereka akan dibebaskan. Mereka akan kembali ke Sion dan diperintah oleh Raja Damai, Raja yang menghakimi dengan adil dan memerintah dengan penuh kasih. Saat itulah Sion akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan banyak bangsa akan berduyun-duyun pergi ke sana. Karena di sanalah diajarkan dan diberlakukan keadilan serta kebenaran. Sesungguhnya Kristuslah Sang Raja Damai itu. Ia telah datang ke dunia ini. Barang siapa membiarkan Kristus memerintah di hatinya, maka ia akan merasakan kedamaian yang sejati. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Kristus akan menjadi terang bagi orang lain. Ia akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang lain datang kepada Allah. Sekarang kita hidup di tengah-tengah dunia, di mana kejahatan dan ketidakadilan dipertontonkan. Bangsa melawan bangsa, sesama manusia saling membunuh dan menyakiti. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk menjadi terang bagi dunia ini, sebab Raja Damai itu telah bersemayam dalam hati kita. Tebarkanlah kedamaian, kasih, kebenaran, agar mereka yang hidup dalam kegelapan memandang kepada terang yang ajaib. Hiduplah dalam terang Allah dan menjadi terang bagi yang belum mengenal Allah, sehingga mereka datang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.